himmata fil ruh wal hazimata fil nafs wal mauta fil badan li'anna manzilatal qabr wa ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Wahai anakku, jadikan cita-citamu itu di ruh, sejomu. Maksud himmah itu sejo, cita-cita tinggi, kemauan keras itu letakkan di ruh. Maksud dalam arti ruh artinya kemauan apa saja, keinginan luhur itu bukan kok keinginan wong. Biasanya kita mesti wong mesti pengen senang, pengen bahagia. Nah, senang bahagia itu kadang mau sekedar neng urusan dohiriah saja. Senang ini ada duit, gue tuki, sing nuansanya apa? Orientasi ini neng urusan badan. Tapi kali ini kita disuruh, kalau kamu ingin bahagia, letakkan cita-cita keinginanmu itu justru bahagia dalam secara rohani ya. Artinya sumben ruhmu itu sudah bahagia bagaimana? Ketika melalui di alam barzah, kemudian di alam akhirat. Jadi mestinya itu cita-cita kita, bukan kok sekedar cita-cita bahagia di dunia saja, bisa beli ini, beli itu, bisa membangun ini, bangun ini. Tidak hanya itu. Terlalu hazimata fil nafsi, sedangkan hazimah ini kemana? Hazamah ini dia mesti wal mauta fil badan, dan letakkan kematian itu di badan. Dalam arti ini kan bahasa kinayah, bahasa persemon. Artinya wal mauta fil badan, anggapan kematian itu hanya sekedar di badan, meskipun kita belum mengalami mati. Nah, ini ada bahasa lain dalam istilah tasawuf itu mutu qabla an tamutu. Nah, matikan dirimu sebelum mati yang sebenarnya. Jadi kalau kamu menganggap kematian itu ada, katakan gitu ya, ya mati hanya sebatas badanmu aja yang mati, sedangkan roh tetap ada perjalanan sana ya. Dan itu roh itu yang perlu kita target untuk bahagia, untuk selamat. Li'anna manzilatan qabro, manzilakan qabro, karena sesungguhnya tempatmu yang sesungguhnya itu kuburan. Wa ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Sedangkan orang-orang di ahli kubur, orang-orang dalam kubur itu menantimu setiap saat, setiap detik. Lahdah itu tidak berhenti sekejap pun. Lahdah itu sekejap, selalu menantimu kapan kau sampai di sana. Makanya nek dawuh Kanjeng Nabi nek ngajari kita ketika masuk kuburan, masuk tanah pekuburan, bukan masuk di liang kubur kan. Tungone assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Inna insyaallah bikum lahiqun. Ana kae. Assalamualaikum wahai ahli kubur, aku insyaallah bertemu denganmu, menyusul padamu. Inna insyaallah bikum lahiqun. Aku insyaallah ya menyusulmu. Tunggunya kan, makanya orang ahli kubur itu menanti kapan kamu datang, kapan kamu bertemu dengannya. Iyaka antasila ilaihim bilazatin. Hati-hatilah jika engkau bertemu dengannya dengan tanpa bawa modal, bawa bekal. Artinya bertemu mereka tanpa bawa bekal. Mereka sudah membuktikan dan menyaksikan, bahkan merasakan
Begitu dahsyatnya alam itu. Di samping yo alam penyesalan, alam kegelapan, ini alame apa belatung, pokoknya alam sing paling ngedikan. Dan di situ sebagai pertanda, manakala di alam kubur itu orang mengalami kesulitan, maka alam-alam berikutnya nanti yang akan dilalui akan lebih sulit lagi. Karena al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama atau gerbang pertama memasuki alam-alam akhirat. Ini ibarat orang dalam mengadakan perjalanan, halte pertama dari sekian banyak halte-halte yang akan dilalui, itu kuburan. Di saat masuk alam barzah, alam kubur itu kok mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, maka alam-alam yang akan dilalui berikutnya lebih sulit dan lebih menderita lagi. Karena di situ simbolnya. Gitu. Begitu juga andaikan di kuburan kok dia mendapatkan nikmat, mendapatkan perlakuan khusus dari Allah karena amal ibadahnya, karena Allah sayang padanya, macam-macam lah. Maka alam-alam yang akan dilalui berikutnya akan lebih mudah. Karena Mbah Imam Ghazali wanti-wanti kita, mewanti-wanti kita. Iyaka antasila ilaihim bila zatin. Hati-hatilah kalian, hati-hati, tenang. Ojo sampai kamu ketemu ahli-ahli kubur tanpa bawa pembekalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadhil ajsatu qafasut tuyur awit yawish tabluz thawabi fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta minat tuyuril alawiyah fakhina tasma'u dhudhina tiblin irji'i ila rabbik tatiru syaitan ila antaqa'ata fi a'ali burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'id bin Mu'ad wal iyadu billahi in kunta minad dawab. Iki bahasa kinayah lagi. Iki mohon maaf kita lewati dulu. Saya tahu artinya cuma sebagian aja. Ini banyak kinayah bacaan Imam Abu Bakar Siddiq. Jadi hadil ajsad qafasut tuyur. Jadi ibaratnya menggambarkan jasad kita ini kayak semacam teli manuk utawa ibaratnya kayak kendang kan jero tetep bolong tuh. Teli manuk kan bolong. Nah kono dia kon berpikir tafakar fi nafsi, engkau berpikirlah dalam hatimu posisimu itu di mana, antara di teli manuk atau di kendang, suara kendang sing kabune tambur ngaran. Jadi mafhumnya saya belum tahu ini maksudnya apa ini. Nah, kita lewati dulu, nanti saya carikan muqabalah ya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini masih berkaitan lagi dengan di atas. Fala ta'manin manin tiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatid nar. Fala ta'man mengkora aman sir. Oh intiqalaka mesti intiqalan. Orang rasa aman intiqalaka ing oleh pindah ira min zawiyatid dar saking ruangan jero omah
ila hawiyatina maring ngisore neraka. Artine ki gambarne awak dhewe. Aja sampai ibaratnya kita lari dari bahayanya harimau, tapi justru masuk di lubang buaya. Dan yang gila. Waruwiyan al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala u'tiya syurbata ma'in baridin fa akhadha al-qadah wa ghushiya alaihi wa saqata bi yadihi falamma afaqa qila ma laka ya Aba Sa'id qala dzakartu umniyata ahli nar hina yaquluna li ahli jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqahumullah. Jadi Syekh Hasan Basri ini juga termasuk tokoh sufi, ulama besar. Beliau disuguhi air dalam gelas air yang seger. Lalu beliau ngambil itu air dalam gelas itu. Tiba-tiba beliau itu pingsan. Maka jatuhlah itu air dalam gelas itu dari tangan beliau. Lalu ketika beliau sadar, ditanyalah apa yang terjadi kepada Syekh. Pada saat itu beliau ingat, pada saat beliau pingsan itu apa yang dialami. Dzakartu umniyata ahlina. Aku saat menerima air di gelas itu tadi, aku mengingat rintihan ahli surga, ahli neraka. Ya, mereka berkata kepada ahli-ahli surga, penduduk-penduduk surga, kata, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mbok yo kasihlah kami berarti cipratan air yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi ahli neraka ini bungok-bungok teriak-teriak, ahli surga coba mbok dibagi kene. Ngene kan? An afidu alaina minal ma' wa mimma aw mimma razaqakumullah. Tapi ya piye yang tetap kawan. Ini bahasa ini sebenarnya enak. Wong neraka ini teriak-teriak, penduduk surga berilah kami air. Ayyuhal walad bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad he eling-eling bocah anak. Laukana lamun ana apa ilmu al-mujarradu kang melulu. Iku kafian cukup laka keduweni sira wala takhtajulan ora butuh sira ila amalin maring amal siwahu kang saliyane ilmu. Lakana mongko ana apa nidau itu panggilan. Hal min sailin ana ta wong kang njaluk, wong kang takon. Hal min mustaghfirin ana ta wong kang njaluk ngapura. Hal min taibin ana ta wong kang tobat. Doian iku lakana tadi, doian iku sia-sia bila faidatin tanpa ono faidah. Iki masih nyinggung lagi tentang ilmu yang tidak diamalkan. Jadi Imam Ghazali cara menuturi putranya ini, anakku, andaikan saja ilmu itu cukup bagimu, maksudnya hanya bekal ilmu saja cukup, dan kamu tidak butuh amal lagi selain ilmu yang kau banggakan itu, niscaya seruan, ini seruan tadi Al-Quran tadi kan ada seruan itu kan, hal min mustaghfirin, hal min taib, okay? Hal min sa'ilin, itu kan Al-Quran kan, niscaya itu akan nggak ada artinya, sia-sia berarti ya, tak maknanya ya. Hal min sa'ilin, Allah berfirman begitu, adakah orang yang meminta, yang bertanya, adakah orang yang minta ampun, istighfar, adakah orang yang bertobat? Artinya pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan adanya amal, gitu loh. Andaikan orang hidup ini cukup hanya bekal ilmu tok tanpa amal, niscaya kalimat itu yang ada di Al-Quran itu gak ada artinya berarti. Gak ada artinya. Kamu kok Gusti Allah ngendikan ngono mau. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin. Adakah orang yang minta ampun? Artinya kan
Nek wong sing beramal berupa istighfar, maca istighfar, tobat dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam konteks ini maksudnya piye-piye tetap ilmu itu kudu diamali. Tidak cukup hanya untuk dipelajari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diceritakan opo ana jamaatan sesungguhnya wong akeh. Wong akeh minas sahabat dari sahabat. Radhiyallahu alaihim ajmain. Muka-muka Allah ridhai kepada mereka semua. Zakaru mereka iling zakaru Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebut, bukan iling berarti, banyak sahabat yang menyebut Abdullah bin Umar, nyebut Abdullah bin Umar inda Rasulullah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangkon li ngendikan kanjeng Nabi, ni'mar rajulu huwa, ni'mar rajulu huwa, ni'mar rajulu teso api-apike wong lanang iku huwa iya Abdullah bin Umar. Jadi ketika para sahabat itu nyebut atau anggapan menyebut keapiane, bukan kok ngerasani, menyebut Abdullah bin Umar di depan Rasul, maka Rasul pun menjawab, iya memang dia itu orang terbaik. Nikmat rajul huwa lau kana yusalli bil lail, andaikan dia itu sholat di siang malam, di malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabihi, ya fulan la tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naum bil lail yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Lagi diling-lingi. Eta jawab Nabi mau tentang komentari Abdullah bin Umar. Dia memang orang terbaik karena dia sholat di setiap malam. Setiap malam selalu sholat. Terus Nabi bersabda lagi dalam satu sisi kepada seseorang dari sahabatnya, ya fulan, hei fulan, janganlah kau perbanyak tidur di malam hari, karena sesungguhnya kebanyakan tidur di malam hari itu akan mewariskan orangnya jadi fakir besok di akhirat. Nah, besok nih nyari kiamat jadi orang melarat itu mereka wong ora tahu sholat bengi. Oke, dikurangi tidure. Maksudnya kurangi, yang penting ada jatah sholat, maksudnya gimana? Gak kita kurang rakaat lah, insyaallah. Apalagi Nabi sabdanya rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Disebut sholat fajar ini ada yang mengatakan sholat qabliyah subuh. Ada juga yang subuh itu yang dilakukan secara berjamaah. Jadi ya sing apik mana ya qabliyah subuh dilakoni, subuh dilakoni. Setidaknya itu. Nek umpama kok kelewatan sholat malam sampai ketinggalan qabliyah subuh kalau subuh berjamaah. Bisa ditanya sampean. Nek ning sampean ning akhirat kok marat, berarti gak pati duwe sholat malam. Nah, kita itu kalau bisa diusahakanlah setidaknya selain sholat 5 waktu itu ada sholat sunat yang setidaknya jangan kurang dari 12 rakaat setiap hari. Padahal kalau kita pikir mungkin bisa lebih kita kalau asal melaksanakan sholat. Contoh duhur, sebelum duhur sholat qabliyah 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat lagi ba'diyah duhur, terus 4 pesan. Nanti sebelum asar 2 rakaat qabliyah asar namanya, terus 6 rakaat. Terus maghrib itu ba'diyah. Kalau waktu longgar, waktu maghrib nggak ada waktu longgar itu. Jadi qabliyah maghrib itu ada yang ada yang cepat, ada yang enggak. Gitu.
Habis maghrib, ya, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan khusus bagi maghrib ini ya, waktu maghrib ini ada beberapa keterangan tambahan maksudnya. Dan nanti menunjang yang 12 rakaat ini nanti. Barang siapa yang sholat 6 rakaat sesudah maghrib, maka pahalanya bla 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 gini. Dan 6 rakaat tadi tambah dengan yang tadi kan sudah berapa? 6 rakaat terserah aja, ba'diyah maghrib 2 rakaat atau mungkin sholat hajat 2 rakaat. Wis 4 rakaat atau sholat tubat 2 rakaat lagi. 6 rakaat sudah. Ada. Makanya disebut sholat awabin. Mesti 2 rakaat, 12 rakaat itu sehari semalam harus ada. Belum lagi nanti tambah sholat duhanya, sholat malamnya kan. Setidaknya setiap hari jangan kurang dari 12 rakaat sholat sunat selain yang yang wajib itu. Itulah. No. Nek pengin enteng jadi mau dengan cara qobliyah ba'diyah iku. Berarti kan cara semangatnya kan nunut sholat fardu gitu loh. Jadi sholat sunat rawatib namanya itu. Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib ba'diyah atau qobliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tadi terangannya ya. La tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naum bil lail yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Bulan ini Nabi sing bersatu ya. Ojo ngekehno turu ning bengi. Dan jangan berbanyak tidur aja di malam hari. Karena sesungguhnya kebanyakan tidur di malam hari akan meninggalkan atau menyebabkan atau mewariskan orangnya hati jadi fakir, melarat besok di kiamat. Melarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad, wahai eling-eling anakku. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya kan? Iku ayat yang memerintahkan bertahajud. Wa minal laili lan iku setengah saking malam. Maksudnya pakai bahasa Mina itu sebagian malamnya, bukan keseluruhan. Semalam suntuk enggak. Nek gelem ngono ya tambah HP lah. Tapi wa minal laili itu setidaknya sebagian dari malam itu. Entah itu yang awalnya atau yang separuh akhirnya atau seperapat dari yang akhir. Ya, suyu sailil minal lail. 2/3 dari malam itu yang paling utama. Nah, malam itu dibagi telu. Ya, mulai maghrib sampai jam 10 malam. Bagian kedua jam 10 ke atas sampai jam 1. Nah, 1 sampai subuh itu lah. 1/3 malam yang akhir. Ya, suyu sulusalil laili akhiri. Nah, iki ayat yang memerintahkan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nah, kata fatahajjad itu bentuk kata amrun, perintah. Amrun itu maknanya perintah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Iki ayat mana? Dan di waktu-waktu sahur ya waktu sepertiga malam terakhir, hum yastaghfirun, mereka memohon ampunan. Nah, ayat ini mengandung arti syukur ya, yastaghfirun. Wal mustaghfirina bil ashar dzikrun. Ada wal mustaghfirina, orang-orang yang memohon ampun pada Allah di waktu sahur itu menunjukkan dzikir. Jadi sudah berapa tadi? Amar, perintah, kemudian syukur, kemudian dzikir. Tiga-tiganya sudah tadi. Ini melaksanakan perintah tahajud, ada. Kemudian wabil ashari, di waktu sahur dia beristighfar, itu juga menunjukkan syukur. Terus wal mustaghfirina bil ashar, itu juga disebut dzikir.
Mustaghfirina ya, orang yang memohon ampun itu zikirnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuha Allah taala. Ada 3 suara yang disukai Allah. Ada suara itu enggak sembarang. Suara iki disenengi Gusti Allah. Siji sautud dik, suaranya jago. Nah, dikira jago ki ora sembarang lho. Makanya jago ki kuro ki ana jam. Ana tertentu. Bahkan ada keterangan ketika di malam hari atau waktu-waktu yang tidak biasanya ada ayam berkokok, terutama ayam jago. Maka berdoalah. Suruh berdoa itu. Karena di situ ada malaikat yang lewat gitu. Orang kok aneh, wah nek setan lewat. Orang setan yang lewat, malaikat itu. Kon suruh tunggu. Maksudnya nek malaikat barang krungu dongamu kan ono ngamini. Loh, oke bocah ki mau donga. Pas malaikat lewat. Amin ya Allah, amin, amin. Kabulkan ya Allah. Jadi suara jago ini disenangi Gusti Allah. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara bacaan Quran. Orang-orang yang baca Quran tas siang malam, pokoknya baca Quran. Subhanallah Gusti Allah. Terus yang ketiga wasutul mustaghfirina bil ashar. Suarane wong sing istighfar di malam hari. Dengan khusyuk bacaan istighfar mantep, apalagi sampai di bereaksi mengeluarkan air mata, penyesalan, iling dosa, sehingga menangis. Itu suara rintihan seneng Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahasa ini istighfarnya kan ngono. Cuma awak dhewe kudu ngerti atine, ya Allah ampuni dosaku. Ampuni dosaku ya Allah. Wis disuwuni Gusti Allah. Wis telu ku ya. Maca Quran karo istighfar bagi kita. Nek sing telune jago. Mungkin jago itu ya krungu ngene awak dhewe kan kedengaran kan cukup-cukup kuno lah. Tapi itu bisa jadi subhanallah. Subhanallah, kan? Nek beto nek pite babon. Nek pite babon kok ngono kae kok gak cocok. Sini dia bang kok gak cocok gitu. Maksudnya anaknya karo ndoke kok ora padha. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa khriqan tahabbu bil ashar tahmilul adhkar wal istighfara ilal malikil jabbar. Oke, ini kita gak wong sing wis tingkatan apa ya weruh. Syekh Sufyan iki muga wis kondang ya wong tokoh sufi. Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala mudah-mudah barokah mahulur Allah itu menciptakan angin. Yang angin ini berhembusnya angin khusus di waktu sahur. Angin ini berhembus di waktu itu guna membawa dzikirnya orang-orang, istighfarnya orang-orang, tiup angin, di bawah angin menghadap sang Malikil Jabbar, Allah yang Maha Perkasa. Nah, ini Syekh Sufyan Ats-Tsauri ngendikan. Berarti beliau kan roh, orang kasafah mesti ngerti. Wa qala aidan, dan beliau berkata lagi, idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil 'arsy alal yuqimal 'abidun fayaqumuna wa yusalluna ma syaa Allah summa yunadi munadin fi syatril lail alal yuqimil qanitun fayaqumuna yusalluna ila al-sakhr fa idza kana as-sahru nata munadin alal yuqimal mustaghfirun fayaqumuna wa yastaghfiruna wa idza tala al-fajru nata munadin alal yuqimal ghafilun
Fayaqumuna min furusihim kal mauta nusyiru min kuburihim. Nah, iki ngendikane Syekh Somban Sobri lagi. Jadi ketika awal malam ya, ada suara berhembus, suara tanpa rupa. Ini arahan dari aras, dari bawah aras. Ala mbok ya wong sing ibadah iki ibadah. Sing ada ibadah mbok nang berdiri ibadah. Lalu mereka sholat, sing ibadah ya sholat. Ya ning pejajan dunia iki kabeh mungkin kacang tak sarung enek. Jadi mbok yo sing mbok sholat nang sholat to, ndeleng gampangan. Ibadah nang ibadah. Akhirnya mereka sholat di awal waktu itu, di awal malam. Yusalluna masyaallah. Artinya mereka juga sholat sebagaimana yang dikehendaki Allah. Terus nih anak suara ki berembus lagi, undang-undang mana? Di tengah malam, di satril malam. Ala yuqimal qanitun. Boya wong sing anu iku qanitune wong sing putus asa. Padha ibadah, padha tangi. Mereka laku berdiri, tangi salat sampai akhir sahur. Fa idza kana saharun, ketika waktu sahur telah tiba, masuk ada suara lagi, undang-undang lagi. Halal yuqimal mustaghfirun. Boyo ya sing njaluk ngapura nang padha tangi ngapura. Fayaqumuna wa yastaghfirun. Mereka pun salat dan kemudian beristighfar. Terus fa idza tala al-fajr, ketika fajar telah menying kelihatan, ini suara masih mendengar lagi. Halal yuqimal ghafilun. Ana to sing wong lali-lali iki ngono tangi. Lali iki maksudnya lali ibadah. Dari awal malam enggak ibadah, tengah malam enggak ibadah, akhir malam juga enggak ibadah. Nah, suara tadi langsung mengucapkan ala liyuqimal ghafilun, ala eling-eling liyuqima. Maksudnya ya ono kata perintah. Mbok ya padha ibadah wong sing lali-lali iki. Mereka akhirnya bangun dari tempat tidurnya seperti orang mati yang dibangunkan dari alam kuburnya. Kayak kuwi mau. Artinya wong sing lolos malamnya tidak ibadah apa-apa, yang dia hanya menemukan seruan terakhir ini tadi. Wong sing lali kabeh nang bertangi. Akhirnya bertangi ta? Tangi iku diibarani padha karo wong tangi teko alam kubur besok. Iku ngono tok gak nek apa-apane ta? Gak nek nilai apa-apane. Dhewe nek karo sing ibadah mau, sing istighfar ya beristighfar sampai waktu sahur. Sing salat malam meskipun di antara malam saja, tidak keseluruhan. Jadi ngono. Nek malam iku lolos tanpa ada nilai apa-apa, ya padha sing terakhir iki mau. Padha karo wong tangi turu bangun dari tempat tidurnya koyok dene wong mati sampai dibangkitkan di dalam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Diceritakan dalam wasiat-wasiatnya Syekh Hakim Luqman Hakim kepada putranya bahwa beliau berkata, la yakunanna diku aqyasa minka. Nah, ini diantara wasiatnya Syekh Luqman al-Hakim. Makanya Luqman Hakim itu terkenal. Ya, sampai enek surat Al-Luqman. Tapi surat Luqman ya. Putranya wasiat pada putranya gini. Ojo dadi temen sira kalah pinter kaya daripada jago. Ojo sampai kalah pinter dengan jago. Ayam jago itu maksudnya. Yunadi bil ashar wa anta naimun. Ya. Ayam jago itu pagi-pagi sudah berkokok, dia akan beristighfar atau bertasbih. Ya. Yunadi fil ashar wa anta naimun, sedangkan engkau sedang tidur.
Jago ki wis kluruk dhisik. Nah, makanya kadang sampai menungso ngenteni kuwi. Gitu. Pokok aku buka ya, kapan? Jago kluruk. Gitu kan. Malah dikira tenger jago kluruk. Gitu. Walaqad ahsana man qala syi'ran. Dan sungguh telah berbuat kebaikan orang yang berkata melalui syair. Laqad atafat fi janjun khilailin jahmamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu kadzabtu bi wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa as'umu inni aimun du shababatin li rabbi wala abki wa tabkil hawaim. Ini baru ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة سنة قلمته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة سنة قلمته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة سنة قلمته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة سنة ومداد كلماته. يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.